kemiskinan dan lain hal, sehingga manusia menyeru berkata Allah tidak memperhatikannya, Allah tidak peduli kepada diri kita. Bukan. Dalam surat Al-Fajr kemarin sama-sama dulu kita sama-sama bahaskan. Yang pertama Allah katakan kalla bal la tuqrimuna al-yatim wa la ta'uduna 'ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbuna mala hubban jamma. Bukan Allah tidak peduli kepada kita sehingga penyakit ini tidak pergi, tapi mari yang pertama kita lakukan adalah memuliakan anak yatim. Kalla bal la tuqrimuna al-yatim, karena kamu tidak memuliakan anak-anak yatim. Wala ta'aduna 'ala ta'amil miskin, dan kamu tidak saling mengajak, tidak saling memberi makan untuk orang-orang miskin. Inilah amalan-amalan harian yang harus kita lakukan agar kita bisa keluar daripada penderitaan seperti sekarang ini. Yang ketiga, wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Kamu jangan pernah memakan harta bangsa dengan cara mencampur adukan yang halal dengan yang haram. Sehingga disebut dalam kalimat para muhaddisin bersikap serakah. Yang halal masih ada, kenapa mesti dicampur adukan dengan yang haram? Dan yang keempat, amalan harian yang harus kita lakukan adalah wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jangan kamu mencintai urusan dunia secara berlebih-lebihan. Inilah amalan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi ternyata ujian ini belum juga berakhir. Mari sama-sama kita mentafakuri, merenungkan apa yang dikalimatkan, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, apabila diseru kalian untuk melaksanakan sholat Jumat, maka bersegeralah untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan semua urusan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Perbuatan ini khairul lakum, baik buat kamu semuanya apabila kamu tahu apa yang terkandung di dalam pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Jadi kalau yang tadi adalah ibadah yang kita lakukan untuk keluar daripada penderitaan adalah ibadah amaliyah harian, maka mari kita tingkatkan dengan menambah amaliyah pekanan atau Jumatan. Apa yang harus kita lakukan? Masya Allah, pada hari Jumat Sayyidul Ayyam, rajanya hari, penghulunya hari, di mana orang berbuat amal soleh dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman, jamaah rahimakumullah. Apa kegiatan yang harus dilakukan? Ini adalah upaya agar kita terbebas dari dosa dan kesalahan, agar Allah ampunkan seluruh hilaf dan kesalahan kita. Kesalahan kita kadang-kadang bertanya, dosa apa saya? Jangan pernah kita tanya dosa apa saya. Pandangan kita menonton aurat di televisi, itu perbuatan dosa. Jual beli secara online, tidak antar wajib, tidak saling ridho, tidak saling melihat, ini juga sudah menyalahi hukum daripada tatanan fikih. Mari sama-sama kita renungkan, banyak sudah kegiatan-kegiatan kita yang dianggap tidak berdosa, padahal ini adalah perbuatan dosa. Mari kita hapuskan dengan apa? Sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Imam Abu Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man iktatala summa atal jumu'ah fasallama qudira lahu thumma ansata hatta yabruba min hutbatihi thumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma baina wa bainal jumu'atil ukhra wa fadlu thalathati ayyam." Ada 4 perkara yang harus dilakukan secara terus menerus, berlanjut. Apabila tidak berlanjut, maka Allah batalkan hadiah
mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Jumat itu ke Jumat yang lainnya, dari Jumat ini ke Jumat selanjutnya, ditambah dengan 3 hari. Jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita melakukan 4 perkara ini, maka insya Allah dosa dan kesalahan kita diampunkan Allah selama 7 hari ditambah 3 hari. Sehingga insya Allah apabila semua jamaah yang hadir pada masjid yang mulia ini melakukannya, maka insya Allah penderitaan kita, ujian yang terberat kita segera diganti dengan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa 4 perkara itu? Yang pertama, man iktasala, siapa orang yang mandi Jumat. Orang yang mandi Jumat, Jumat itu adalah sayyidul ayyam, ada sunnah, ada kemuliaan di dalamnya, yaitu melakukan mandi Jumat. Ini yang pertama yang harus dilakukan, termasuk mengiringinya dengan memakai pakaian terbersih, terbaik, termahal, terbagus. Setelah mandi dilakukan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, summa kemudian atal Jumu'ata, fasallah, menghadiri kegiatan sholat Jumat. Pada saat menghadiri kegiatan sholat Jumat, ada hal yang harus kita perbuat. Apa yang harus kita perbuat? Yang pertama, ketika memasuki masjid, sunnah memohon kepada Allah, Allahumma ftahli abwaba rahmani. Lalu apa lagi harus dilakukan? Lakukan salat sunat sebagai kewajiban seorang jamaah. Boleh salat syukrul wudu, boleh salat tahiyatul masjid, boleh salat sunat mutlak. Lalu apa lagi? Membaca Al-Quran minimal suratul kahfi. Lalu kemudian berinfak dan bersedekah. Ini adalah hak yang harus dilakukan oleh seorang jamaah ketika memasuki masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Hadirin ikhwatul iman, jamaah rahimakumullah. Summa ansata hatta yaqruba min khutbatihi. Ada yang ketiga, yaitu mendengarkan khutbah khatib ketika berkhutbah Jumat, tanpa berbicara yang sia-sia, karena berbicara yang sia-sia fala Jumat tidak akan pernah mendapatkan pahala Jumat. Apa? Ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, summa yusalli ma'ahu, maka lakukanlah sholat bersama imam pada hari Jumat. Ghufira lahu ma baina wa bainal jumu'atil ukhra wa fadlu salasati ayyam. Maka orang yang melakukan 4 perbuatan tadi, Allah akan ampunkan seluruh dosa dan salahnya dari Jumat yang ia lakukan sampai Jumat berikutnya, ditambah dengan 3 hari. Insya Allah semua yang hadir mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin, jamaah rahimakumullah, 2 kegiatan yang harus sama-sama kita perbuat untuk kita bisa keluar daripada ujian yang berat ini. Yang pertama, lagi ibadah harian kita, yaitu muliakan anak-anak yatim, beri makan fakir miskin. Kemudian jangan mencampur adukan hal yang haram dengan yang halal. Dan yang keempat, jangan serakah dalam urusan dunia. Inilah ibadah harian. Ibadah yang mingguannya, ibadah yang pekanannya. Ketika kita melakukan ibadah sholat Jumat, jangan lupa mandi Jumat. Jangan lupa berangkat ke masjid, lakukan doa, lakukan baca Quran, melakukan sholat sunat, lakukan sedekah. Lalu yang ketiga, dengarkan khatib ketika berkhutbah tanpa melakukan perbuatan yang sia-sia. Dan yang keempat, sholatlah dengan ikhlas bersama imam. Insya Allah Allah akan karuniakan kepada kita semua ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri